Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya yang beranggotakan saya sendiri, Nende Tilawati, Iis Masitoh, dan Mary Nur Hapsari. Di sini sebagai coach-nya itu adalah Nenden Tilawati, coach-nya Bu Iis, dan pengamatnya Bu Mary Nur Hapsari. Ceritanya, rekan Anda jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, ini dimulai dengan tujuan umum dulu ya. Silakan Bu Is. Ya, Bu Nenden, ada waktu nggak? Saya mau bicara tentang apa yang saya alami tadi pas pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Kira-kira ada waktu nggak, Bu? Baik Bu Iis, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu, tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa adanya buku teks. Padahal saya mengajar dengan Iya. memanfaatkan sumber-sumber belajar Eh, yang lainnya. Ketika diingatkan, beliau sepertinya ini tersinggung ya. Saya memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya. Ketika diingatkan, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak memakai buku teks. Tapi beliau kelihatannya tersinggung dan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. oh, seperti itu. Ya, lanjut ke identifikasi. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena biasanya saya udah biasa mengajar dengan cara seperti itu, Bu. Bahkan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai. Begitu, Bu. Iya. Kemudian, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Biasanya saya merasa lebih bebas saja ketika menyampaikan materi tersebut dan mungkin ini pun sebagai wujud dari implementasi Merdeka Belajar, Bu. Hmm, kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Biasanya saya pakai sumber belajar itu dari internet, misalkan ada video pembelajaran dari YouTube atau artikel-artikel Hmm, ilmiah yang saya peroleh dari internet. Itu, Bu, sumber ya, belajar yang biasa saya pakai. iya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir sih sebetulnya penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksploitasi media pembelajaran. Ya, betul. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Bu ya. Oke, lanjut ke rencana aksi. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf. Mungkin karena saya telah membuat kecewa pengawas. Kemudian, kedua mungkin saya akan bertemu dengan Bapak pengawasnya langsung supaya masalah ini bisa selesai dan tidak ada salah paham yang berkepanjangan. Mhm, mhm. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya pikir saya akan mengatakan bahwa mengajar menggunakan banyak sumber belajar diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan murid-murid supaya dapat mengeksploitasi materi dengan merdeka, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Lanjut ke tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksploitasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksploitasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, saya akan semua serahkan kepada pemberian sumber belajar itu pada murid-murid saya. Yah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih ya Bu Nenden atas waktunya untuk sharing semuanya. Mudah-mudahan kita jadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Mudah-mudahan ya kita selalu jadi guru yang dirindukan dan bukan guru yang diragukan. Terima kasih Bu. Sekian dari kelompok saya sebagai coach, Bu Ii sebagai coach, dan Bu Mary sebagai pengamat.